Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tretan. Salam sehat, selamat dan berkat Tretan ngepi ya. Tretan ribarin dulatep kawan juangan Tretan. Menghadiri acara peresmian rumah budaya yang Mekasen Tretan. Bede Bazawawi Imron ke Tretan. Tretan Pakuntau lah Tretan Matura ke Zawawi Imron. Siapa orang dia budayawan beken Madura Tretan. Saya menarik Tretan dari acara aja ya justru momen Edima Bazawawi Imron ya abri sambutan Tretan. Esena oke banget Tretan. Jadi tapi Tretan ya dulate nge-share video nah. Video anu Tretan video reaction jangan muncan YouTuber deh Tretan. Langsung bae Tretan, ayo ngoreng bareng videona sambil lalu komentar nabi dulatep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang tercinta Bapak Bupati Pamekasan dan bapak-bapak dari budayawan Bupati Kabupaten Pamekasan, ya para ulama yang saya muliakan, ya termasuk pejabat-pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, yang ada di lingkungan Nugroho ini, dan tentu saja para budayawan se-Madura. Bahkan ini ada yang datang dari Aceh ya. Dari Aceh. Sudah datang Mbak Amalia Pulungan ya. Kalau disingkat Ampul sudah datang lebih dulu dari saya ke tempat ini. Ampul. Tujuannya tidak lain untuk memantapkan kebudayaan sekaligus kemaduraan, dan lebih penting dari itu adalah keindonesiaan, kebudayaan, kepada kemaduraan dan keindonesiaan. Adik-adik, mbak-mbak budayawan, budayawati, saya ingin bertanya sekarang ini. Pertanyaan saya mungkin gampang jawabannya, tapi juga mungkin sulit. Pertanyaannya begini, apa bedanya Anda dengan Garuda? Ada yang tahu? Tak tahu. Garuda bisa ngeper. Tidak ada ya. Ingin tahu bedanya Anda dengan Garuda? Kalau Garuda cukup di dadaku, tapi Anda yang dalam hatiku. Karena itu marilah pertemuan pelestarian keris Pamekasan ini kita bersama-sama mulai dengan tersenyum, sebab siapa yang tersenyum di pagi hari akan mampu tersenyum sepanjang hari. Apalagi senyum adalah sedekah. Walaupun kita dilarang tersenyum sendirian. Kurang gila. Selanjutnya mungkin tak banyak tahu bahwa di sudut kecil kota Pamekasan ini ada rame-rame sekarang ini, tapi insya Allah niat yang ikhlas karena Allah dari para budayawan dan tokoh-tokoh masyarakat di sini untuk melestarikan budaya Madura. Betul. Insya Allah malaikat dari langit turun ke bumi untuk mencatat bahwa di sini ada peristiwa penting, walaupun yang hadir mungkin tidak lebih dari 200 orang. Tapi 200 orang yang bersemangat, itu lebih berharga daripada 20.000 orang yang tidak bersemangat. Karena itu semangat akhlakul karimah dari filosofi Madura yang menjadi bagian penting dari Pancasila kita hayati kembali sekarang. Sebab orang Madura itu dalam hal akhlak, dalam hal kepancasilaan, orang Madura itu punya spesifikasi filosofi yang sangat Madura. Karena orang Madura itu kalau menyanyi ada paparekan yang bunyinya begini. Cukup bulus lek macem berna melebenteng sesek napote
reng sebagus tata kramana mon panteng macelep ate. Jadi itu Mantap Jaya, ciri-ciri Mare. orang Mantap Madura Jaya. yang berakhlakul karimah, yang berakhlak Pancasila. Ciri-cirinya kalau dipandang menyejukkan hati karena pandangannya yang sejuk, bicaranya yang santun, ya. Kepada orang tua hormat. Jadi kita lihat orang Madura itu kehormatan itu dimulai dengan orang tua, ya. Betul. Contohnya ada papareken Madura yang bunyinya begini, ya. Ngakan topak lek kengan labu cek lopa ngonceng tatang ke nyom tanang apa ben epu keresaro oma sowarke gitu. Jadi seorang Madura yang baik Allah. itu akan Oh, segala mencium hormat. tangan ayah bundanya, ya. Betul. Seolah-olah seakan-akan ketika mencium tangannya bapak dan ibu itu akan terasa harumnya sorga. Yang tretan. Jadi- Sekian di ring tua. Itulah sebenarnya, dan ini bisa Tidak lupa ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya. Misalnya dengan kata-kata bahwa buah mentimun dan buah labu, buah yang merah namanya saga. Sage. Mencium tangannya ayah dan ibu akan terasa harumnya sorga. Jadi ternyata Allah. dari Madura sendiri bisa menuju ke Ya Yonas. akhlak keindonesiaan, Kulu. menghormati ayah dan ibu. Jadi kalau saya bercerita, Madura ini alam yang cukup indah. Pamekasan, Sumenep, Bangkalan, saya tak, walaupun saya orang Sumenep, tak pernah membeda-bedakan bahwa saya ini orang Madura. Saya selalu tidak pernah mengucapkan bahwa Pamekasan akulah darahmu, tidak. Iya, sama, Tapi yang sama. saya tulis Madura, Madura. akulah darahmu. Ya, karena Madura hanya satu. Karena Satu apa? tretan Madura itu. Karena yang pulaunya kan hanya satu. Tuh. Batas-batasnya tak teramat jelas juga, kecuali ditanya kepada kepala desa, kan begitu. Karena itu bahasa Madura mulai dari Berek sampai Dek Temor ya sama sebenarnya, bedanya hanya sedikit. Paling di Bangkalan membeda, di Bangkalan lo, di sini tak. Tak. Kalau di Sarongki di timur jalan itu Saleber, Saleber. yang barat jalan Sleber. Sleber. Kota orang kampung saya mengucapkan calana, tapi orang sini mengucapkan tidak ada yang bilang calana, celana gitu. Celana. Tapi tidak apa-apa, semua ada saling mengerti. Nah, saling mengerti itu akhlak yang mulia, bahwa di antara yang satu yang lain siap untuk berbeda. Bhinneka Tunggal Ika. Karena Bhinneka Tunggal Ika versi Madura itu sangat indah. Oh iya banget. Kalau Bhinneka Tunggal Ika pakai terjemahan bahasa Indonesia itu beda-beda tapi tetap satu juga. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa bedo-bedo tetap siji. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Madura benineka keng tetap tongkel bineka. Tak saya kamu asik tahu. Enak kan? Bener ya. Moga-moga saudara saya yang Macam-macam dari yang Padang situ. Sidempuan, dari Mandailing itu, ya, masih marganya Sultan Takdir Ali Syahbana, bisa sedikit-sedikit mengerti dengan banyak ke Madura, karena beliau ini salah seorang eksponen di dalam permusiuman kemaritiman, kelautan. Dan Madura sendiri sebenarnya mempunyai jenis perahu sampai tahun 80 itu sampai Tahun 80 32 macam bentuk perahu, 32 macam. Tapi karena banyak banget. Belajar baru tahu. kemudian diganti dengan kelotop, sekarang mungkin tidak sampai 10 macam. Dan itu berarti
perahu-perahu Madura jenis lama itu perlu dimuseumkan dengan dibuat replika, bentuk-bentuk miniatur, perahu-perahu Madura miniatur. nanti. Miniatur Pak Yai. Nah, kalau pemerintah belum bisa bikin tempatnya, mungkin juga di sini menjadi museum maritim kecil, dan kemudian tahun 2060 nanti kita serahkan kepada pemerintah, kepada Presiden Republik Indonesia yang semoga orang Pamekasan jadi presiden. Punya hak, kan, Amin. Reng Mekasan itu yang presiden penting harus Tretan. belajar, Latih belajar, belajar. dan Presiden. belajar. Latih Ini for presiden. nikmatnya kita menjadi orang Madura. Karena orang Madura itu yang paling dilarang dalam budaya Madura itu malas. Iya Tretan. Dari Madura Malas. Cakang kebing Reng Madura. Cakang. Kucing itu. Sampai lah, ada lagu Madura yang dimulai dengan ping pilu, ya. Itu dilarang, kita itu malas. Ya. Males ajar dilarang. Ya. Males alako dilarang. Lagunya begini, ping pilu tak ndek nyampang loronga, ping pilu loronga tombui cengkel, ping pilu tak ndek ngalak torona, ping pilu torona orang tak becing. Jadi montak becing ajar akibatnya buduh. Montak becing alako kun asep sap kabar katemor akan taseka soro nyangop tak nyangop. Hidupnya di mertua indah, ya. Di mertua indah, dan itu tidak bagus juga. Malah dalam budaya Madura itu ada disebutkan mon bede manto kun asep sak kabar katemor soro nyangop tak nyangop, itu di dalam budaya Madura disebut males, delmos, lemos, malah bede ngocak denggedang. Ya, tetiapa dul makun roe. Lah Tretan jelas males Tretan. Pacakang lakon. Reng Madura terkenal. Cakang lakon. Denggedang. Jadi dalam budaya Madura, denggedang orang yang tidak rajin bekerja, tidak rajin belajar itu berbahaya. Berbahaya. Kalau telanjur jadi mantoh, itu filosofi di batang-batang sana, mon bedemantoh tak becing alakoh, aroko minta kamatoah, ngakan minta kabine, tak becing alakoh, melanggar dari aturan-aturan Madura, mon parlo ojah tompok kalam benah pada del mustakapi. Ya itu dulu, ya, sekarang tidak. Jadi kalau ada menantu itu malas, diajari bekerja, ajari alako, makle teti orang yang abental ombak, asapok angin, berbantal ombak, berselimut angin. Itu filosofinya para nelayan yang tidak punya apa-apa yang akan dimakan besok, tetapi nanti sore berangkat ke laut, ya. Berangkat ke laut. Oleh ulang benih mangkat ke laut Tretan. Mangkat ke tasen termanjang. Alajar mega cukup. Besoknya berlimpah ikan dibawa ke daratan. Sudah orang semalas pas detik pecing seasalah tak hormat di matoah pas kekeretok cocok mak banyak olehna cukup dong. Alhamdulillah berkat doana panjenengan Pak banyak olehna deki tengkula nyon eti abelia pole. Sebab dalam filosofi Madura itu keberanian ke laut itu keberanian untuk mati, kan begitu. Betul. Sehingga begitu seorang pemuda pamit kepada istrinya menyandang bekal di pundaknya berangkat ke laut, ya. Sudah sampai di laut. Setelah sampai di laut, dia menyanyi, oleh ulang mendesir angin segara,
oleh olang Madura hilang di telan gulita. Dan kalau sudah sampai di laut, apa yang terjadi? Kepergian nelayan itu setiap hari ninggalkan debur gelombang di laut dada istrinya. Seakan-akan ia tidak akan kembali, tapi kalaupun kembali pasti berangkat ke laut lagi. Ini keberanian banget ya, yang Tretan. bukan hanya anti malas. Malas itu berada di bawah telapak kaki, tetapi keberanian untuk bekerja, mencari nafkah, mencari rezekinya Allah berada di atas ubun-ubun. Itu perbedaannya orang yang malas menurut filosofi Madura dengan orang yang rajin bekerja. Kalau digandeng dengan filosofi pesantren, ya, jadi orang Madura itu tidak boleh lemah. Karena di pesantren saya mengaji dalam kitab Taklimul Muta'alim, sampai tanya ke Pamekasan, ke Pelakpak, ke Banyuanyar, sampai ke mana, ke Dempo, itu masih ada puisi-puisi pesantren. Antara lain ada yang bunyinya al-jiddu yudni kulla amrin syasi' wal jiddu yaftahu kulla babim mughlaq, yang artinya bersungguh-sungguh dengan vitalitas akan membuat perkara yang jauh menjadi dekat. Bersungguh-sungguh dengan vitalitas dan energik, pintu ilmu, pintu rezeki yang tertutup rapat pun bisa didobrak jadi terbuka. Inilah the power niatan of orang ilmu. Madura yang sebenarnya kalau sudah layarnya dikembangkan, kalau layar sudah ku kembangkan, kemudi erat ku pegang, walaupun perahu akan tenggelam, pantang aku surut kembali. Dan itu jadi apa? Anak-anak Madura yang sampai berlayar ke Amsterdam seperti Mas Syafi'i ini, ya, sampai ke Amsterdam, dia berangkat tapi tidak akan lupa kepada ibu, ya, sebagaimana tidak lupa kepada ibu. Ibu, alangkah jauhnya Pamekasan, walaupun tanpa tali temali, ibu tetap tambatan, ya. Jadi itulah bapak dan ibu merupakan tambatan, dan itu akhlak mulia. Nah, kemudian digabung lagi dengan filosofi Madura, bupak bebu guru rato, yang harus kita taati bapak dan ibu, guru dan raja, pemerintah. Rato harus kita taati agar kita hidup di dunia ini menjadi sangat damai. Terutama yang ingin saya sampaikan dengan rumah budaya ini, sebenarnya ini rumah kesantunan, ya, rumah akhlak yang mulia, rumah untuk memuliakan yang lebih tua, tapi rumah untuk mengasihi yang lebih muda dan membimbing yang muda untuk menjadi anak yang soleh dan solehah, yang membanggakan kepada orang tuanya.